Hari ini kita akan belajar tentang memikat hati Tuhan. Dulu saya berpikir menjadi Kristen yang baik, tidak berdosa, menjadi Kristen yang melakukan apa yang Tuhan mau, itu sudah cukup, betul ya? Kan tidak berdosa, tidak nakal, tidak macam-macam, tidak aneh-aneh. Tetapi itu ternyata tidak cukup, saudara. Ada sebuah kerinduan hati-hati Tuhan, di mana ada orang-orang yang mengerti hatinya dan yang bisa memikat hatinya. Dan dulu juga saya sempat berpikir, mungkinkah saya memikat hati Tuhan? Saya kalau melihat hidup coach Nancy, orang-orang yang mengerti dan mengenal hati Tuhan dan yang memikat hati Tuhan, saya sekukunya nggak ada. Terlalu jauh yang mereka sudah alami, yang mereka sudah letakkan, sudah teruji. Saya berpikir, mungkinkah saya memikat hati Tuhan? Ternyata memikat hati Tuhan itu ada standarnya, ya, ada kelayakannya. Kita buka next di Kidung Agung 6 ayat 4. Saya beri terjemahan The Passion Translation-nya. Oh cintaku, ini kata Tuhan ya, engkau sangat elok. Atau bahasa Ibrani-nya yapeh. Saat aku melihatmu, melihat pada kecantikanmu, aku melihat sebuah kota yang berseri-seri, yang memancar, yang meradiasi, di mana kita akan tinggal dan menjadi satu. Engkau lebih menyenangkan dari kesenangan manapun, engkau lebih memuaskan dari kepuasan manapun. Engkau telah mendebarkan hatiku, mencuri kekuatanku untuk menolakmu. Bahkan pasukan malaikat berdiri terpukau olehmu. Jadi kau dibilang, oh engkau sangat elok saat aku melihatmu, melihat pada kita. Berarti ini terpikat ya. Berarti gak cuma muji, oh cantik, selesai. Enggak, sampai terpikat, sampai kau elok sekali. Dan sampai dibandingkan sebagai kota yang memancar, meradiasi, dan Tuhan tinggal di situ bersama, menjadi satu dengan kita. Berarti itu kan terpikat banget. Kalau enggak, Tuhan enggak akan tinggal dan menjadi satu. Ternyata dari kata elok ini ada banyak artinya, saudara. Next. Di 2 Timotius 2 ayat 15. Ya, kata elok ini artinya sesuai, pas, layak. Dan 2 Timotius berkata, hendaklah engkau berusaha sungguh-sungguh supaya diakui oleh Allah sebagai orang yang layak bekerja baginya. Jadi untuk sesuai, untuk menjadi sesuai, menjadi pas, menjadi layak untuk Tuhan, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Berarti mungkin gak? Kalau dibilang yuk berusaha sungguh-sungguh, berarti bisa gak? Sangat bisa. Di terjemahan lain dibilang, berusahalah untuk mempersiapkan dirimu sendiri layak bagi Allah. Jadi dari kitanya sendiri harus ada yang namanya usaha, kemauan, kesadaran bahwa oh ya, aku mau jadi layak dan pas buat Tuhan. Gak bisa ditumpangin tangan, saudara. Gak bisa minta didoain hamba Tuhan. Gak bisa bahasa roh 5 menit. Gak bisa. Muncul dulu di hati, iya ya Tuhan, aku ini selama ini sudah merasa cukup, gak berdosa. Gak bisa. Harus ada kerinduan yang berkata, aku mau pas di hati Tuhan, layak di hati Tuhan. Konsentrasi melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan pasti kita semua pengen. Tetapi dibilang konsentrasi. Nah itu dia. Kata konsentrasi adalah sesuatu yang sangat langka di hari-hari ini. Kita ini orang yang sangat mudah terdistract. Ya, apalagi di zaman TikTok, di zaman media sosial, sangat mudah terdistract. Coba saya tanya, siapa yang di sini lihat handphone 10 menit sekali? Cek handphone, lihat layar, betul kan ya? Mungkin rata-rata dari kita, mungkin apalagi anak muda, nggak bisa nggak lihat handphone walaupun ada notifikasi loh, tetap aja nggak bisa, nggak lirik, nggak pencet layar supaya bangun, betul nggak sih? Ya itu susahnya konsentrasi di zaman ini. Tetapi ya kalau mau layak ya latihan dulu deh, coba ya.
Konsentrasi, apa yang dikonsentrasikan? Hati Tuhan apa? Dan konsentrasi yang ada di depan kita untuk kita kerjakan. Fokus. Ya, mulai dari yang kelihatan dulu deh. Ya, jangan mudah terdistract dengan HP. Tapi juga jangan mudah terdistract dengan yang mengganggu. Yang mengganggu tuh banyak ya. Yang mengganggu tuh mulai dari masalah, mulai dari apa yang kita suka, itu mengganggu. Pernah ingat khotbahnya Pak Yusa yang berkata ada orang yang bilang, aku mau nabur sekian banyak. Semalaman Pak Yusa enggak bisa tidur. Itu terganggu loh. Kayaknya terganggunya enak gitu ya, tapi itu terganggu. Itu membuat tidak bisa konsentrasi melakukan yang terbaik dan konsentrasi terhadap hati Tuhan. Jadi hati-hati ya. Terjemahan lain dibilang, do your best to please God. Lakukan yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan Tuhan saja. Enggak, yang terbaik. Jadi jangan nanggung ya. Kalau di sini dibilang udah 2 kali muncul yang terbaik, konsentrasi, lakukan yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan. Berarti Tuhan maunya apa? Paul, ndak cuman yang terbaik menurut kita, tapi lakukan yang terbaik. Kok dibilang lakukan terbaik itu gimana ya? Ya sejujurnya di hati kita tahu kok itu terbaik atau enggak. Sudah, ya kita nggak bisa, jangan nipu lah. Ya kita tahu kok itu kita do the best atau enggak, itu kita tahu kok. Ya ada perasaan yang tahu. Ini belum ngasih yang terbaik loh nih persembahan hari ini, misal kamu masih ada, ngerti kok. Terus kita kadang deny, kadang kita nyangkali Anda sudah cukup kok, Tuhan mengerti. Ya udah, kalau sudah begitu, kalau sudah mulai nawar, itu sudah sulit untuk melakukan yang terbaik. Jadi salah satu kunci melakukan terbaik adalah tidak nawar, saudara. Just do it, langsung, jangan ditunda. Kok mikir lagi pasti udah enggak yang terbaik, tapi second best. Terjemahan lain dibilang, carefully study to present thyself approved unto God. Belajarlah dengan seksama agar layak. Jadi perlu belajar. Nggak bisa otomatis, karena nature kita nggak begitu. Nature kita dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini itu nggak menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan diri sendiri. Itu nature kita. Lo Adam lo dibilang jangan nyentuh buahnya, lakukan kebalikannya kok. Betul? Ya dengan anugerah Tuhan tetap ini sulit saudara, karena bukan dari kita, itu bukan kita. Tetapi dibilang belajar agar layak. Nggak layak itu pasti kok. Ya itu seringkali kata yang seringkali kita naikkan, Tuhan kami tidak layak menerima anugerah-Mu, kami tidak layak, siapakah saya, segala macam lah, dengan semua. Memang betul nggak layak. Tetapi Tuhan bilang apa? Belajarlah agar layak. Masalah nanti di hari H di hadapan Tuhan diterima atau enggak, dibilang kau layak atau enggak, urusan nanti. Jangan kita yang bilang saya enggak layak. Betul, itu kadang muncul untuk ungkapan merendahkan hati kita. Kalau memang momen merendahkan hati. Tetapi pada saat Tuhan mencari mempelai yang dia mau berkata, ih elok. Enggak bisa kita bilang Tuhan aku enggak layak, salah tempat. Ya, bisa mengerti ya. Ini udah beda momen lagi. Ya, ini momen Tuhan bilang belajarlah dengan seksama agar layak bagi Tuhan. Nanti apa tuh yang layak bagi Tuhan, nanti kita belajar. Terakhir dibilang, let it be your care to get the approval of God. Pedulilah untuk mendapat persetujuan Tuhan. Nah, kata peduli udah pernah disebut tadi kan, banyak orang tidak peduli sama Tuhan. Tidak peduli sama hatinya Tuhan, maunya Tuhan, apa yang membuat dia galau. Karena kita seringkali peduli dengan diri kita, hati kita, perasaan kita. Tapi itulah ya step, langkah awal untuk menjadi elok. Kita harus mulai peduli untuk mendapatkan, Tuhan suka enggak ya? Tuhan mau enggak ya? Tuhan, bukan Tuhan boleh enggak, lo bukan, kalau boleh itu kan buat kita ya kan, enggak, Tuhan suka enggak ya, Tuhan menghendaki ini enggak ya, bukan Tuhan boleh atau enggak ya, karena persetujuan Tuhan bukan persetujuan saya, bukan persetujuan kita ya, mari menjadi kepedulian kita. Nah
Bagaimana supaya kita ini elok, supaya kita ini layak? Ini semua Alkitabiah ya saudara. Ini beberapa saja. Yang pertama, kita ini perlu cantik yang di dalam. Cantik fisik itu relatif. Ya, ada yang bilang menang kontes kecantikan Miss Universe, tapi kita bilang kayaknya biasa aja sih, apa yang buat dia menang gitu kan. Ya, cantik itu relatif. Tetapi cantik yang di dalam itu yang nilai Tuhan. Dan pasti terpancar keluar. 1 Petrus 3 ayat 4. Perhiasanmu janganlah secara lahir ya, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Di terjemahan sehari-hari Indonesia bilang, biarlah kecantikanmu berasal dari dalam hatimu. Hati yang seperti apa? Hati yang lemah lembut dan tenang. Kecantikan seperti itu sangat berharga di mata Allah dan tidak akan hilang sampai kamu tua. Hati yang lemah lembut dan tenang. Nanti lemah lembut kita bahas di slide berikutnya. Sekarang saya mau bahas dulu tentang tenang. Saya pernah pada suatu hari dulu di tempat kerjaan saya yang dulu, saya duduk di sebelah teman kerja saya, guru cowok, nggak ada ngomong apa-apa dia nggak ngomong apa-apa, saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma duduk di sebelahnya di meja saya. Tiba-tiba tuh saya tuh merasa ini kok hawa nggak enak, itu sampai saya tuh ngeliatin dia begini, ini orang kenapa sih? Saya tuh bisa begitu, saudara. Kenapa? Ini dia mengeluarkan hawa yang nggak enak di hatinya, galau banget, sampai saya kerasa di sebelahnya. Sampai saya tidak betah saudara, saya pergi. Bayangkan dengan Tuhan. Bukankah dibilang roh Tuhan itu tinggal di dalam kita, kita adalah baitnya. Kalau rumahnya panas, kira-kira yang tinggal betah enggak? Enggak betah. Nah, dibilang apa? Cantik itu mulai dari hati yang tenang. Nah, tenang itu, untuk menjadi tenang itu pilihan. Karena yang punya hati kita, yang punya rumah kita, betul? Gak bisa minta Tuhan tenangkan hatiku, salah. Kita yang berkata, diam, tenanglah hai jiwaku. Lalu yang berikutnya, tenang itu didapat dari trust, ya, percaya. Kalau kita ini punya trust dengan Tuhan, sudah pasti kita ini tenang kok. Karena kita tahu dan percaya Tuhan tidak mungkin jahat. Tuhan tidak mungkin salah ngambil keputusan. Tuhan tidak mungkin membiarkan saya. Itu ada trust. Cuman masalahnya trust tidak didapat dalam satu malam. Dan trust tidak didapat dari tumpang tangan. Dan trust tidak didapat dari deklarasi. Trust didapat dari pengenalan akan Tuhan, perjalanan bersama dengan Tuhan bertahun-tahun. Nah, kalau kita ini belum punya itu, belum punya yang namanya tenang karena trust, makanya perlu minta, Tuhan ajari aku mengenal, ajari aku trust, bukan belief ya, trust. Berikutnya kita bahas tentang lemah lembut. Roh yang lemah lembut dalam bahasa aslinya adalah praus. Banyak arti. Yang pertama, roh yang lemah lembut artinya mengizinkan luka-luka terjadi karena Tuhan pakai untuk memproses. Permitting injuries he is using to purify. Siapa di sini yang mau luka? Kan mesti nggak ada ya. Semua maunya hati baik-baik dan sehat walafiat. Tetapi kalau mau punya roh yang lemah lembut, bukan didiemin, nggak diutek-atek hatinya, enggak. Mau punya roh yang lemah lembut harus mengizinkan ada luka yang terjadi, luka yang perlu. Jadi bukan karena Tuhan tuh jahat dan iseng ngelukain, iseng-iseng supaya luka berdarah gitu, Tuhan senang gitu lihat darah. Enggak saudara, itu luka yang diperlukan. Bisa mengerti ya? Untuk apa? Memproses kita, enggak ada cara lain. Cara baik-baik itu bukan solusi untuk kita baik-baik. Kan orang gitu kan, saya baik-baik kalau iblis gak ganggu saya. Enggak saudara, iblis gak ganggu kita kalau kita menyerang iblis seperti yang Tuhan mau. Kita diperlengkapi dengan senjata, kita dengan otoritas, kita mempertahankan daerah kita, kita mengikat iblis, meruntuhkan benteng-benteng iblis. Itu iblis gak berani nyerang kita, betul? Karena iblis lihat, jangan ganggu dia, orang kuat,
di roh berotot. Betul nggak? Ya. Berikutnya roh yang lemah lembut artinya lawan dari keakuan. Keakuan itu perasaanku, egoku, benarku, menurutku, semua yang belakangnya ku. Itu lawan dari roh lemah lembut. Lawan dari keakuan. Jadi mau punya roh yang lemah lembut, potong itu kata akunya. Saya ini orang yang sangat punya keakuan, saudara. Udahlah, itu sudah sudah terbukti berkali-kali. Saya punya kebenaran diri sendiri, saya punya perasaan-perasaan, saya punya standar dan cara yang saya mau. Sampai pada suatu hari Tuhan benar-benar berurusan berkali-kali dengan cara-cara yang saya percaya itu, saya bersyukurlah itu terjadi. Baru saya punya roh yang lemah lembut. Kalau bahasa Jawanya, ndak kemerungsung. Tidak hanya tenang, tapi juga menenangkan yang lain. Dan lemah lembut di dalam itu kan kelihatannya. Lemah lembut bukan berarti oh ya, halo, itu kan tutur kata di luar. Tapi yang di dalam itu bisa memancar keluar. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Gak bisa dilembut-lembutin supaya lembut. Gak bisa dibuat suara perempuan supaya kelihatan lembut. Bu ini tuh menggelegar kalau ngomong. Betul ya? Tapi lemah lembut rohnya. Beliau bukan orang yang tega untuk membuang orang. Beliau bukan orang yang tega untuk menurunkan dan memecat orang walaupun salah berkali-kali dan menusuk dia dari belakang. Itu roh yang lemah lembut, hati yang lemah lembut. Dia dan beliau dapat dari ya ini. Semua keakuannya beliau taruh. Dan kita semua tahu ceritanya, Bu In berkali-kali bilang dia orang yang sangat egois dan sangat sombong. Tapi dia memilih untuk meletakkan. Berikutnya dari kata roh lemah lembut adalah trust in God's goodness and control over the situation. Trust akan hati Tuhan dan dia pegang kendali. Sudah tadi dibahas. Berikutnya roh yang lemah lembut artinya adalah not occupied with self at all. Sama sekali tidak sibuk dengan aku. Untuk menjadi cantik yang di dalam yang Tuhan bilang, aduh, nggak cuman occasional ya. Jadi sifat cantik ini nggak sekedar event kan, kata saya ini dandan. Kalau ada acara mempelai, kalau kita ada acara roshasana, harus kita mulai tempat duduk nih, mempelai perduduk mempelai. Nah itu tuh saya pasti dandan. Pakai inilah, pakai apa. Kalau hari biasa tuh saya nggak pernah dandan. Tapi kalau cantik menurut Tuhan, itu mau kita pakai daster, mau kita baru bangun tidur, mau kita baru keluar dari kasur, itu tetap cantik. Kenapa? Karena tidak situasional, karena itu menetap sifatnya. Ya, siapa yang di sini yang mau cantik di hadapan Tuhan? Cantik di dalam sampai orang. Saya tuh pernah melihat, saudara, dulu di awal-awal saya belum Kristen. Pada suatu hari saya dibawa sama teman saya ke sebuah persekutuan. Terus saya duduk gitu ya. Terus saya tuh ngeliatin ada satu perempuan duduk, orang lain saya nggak kenal. Saya ngeliatin tuh gini, kok cantik ya orang ini, padahal biasa banget. Nggak yang cantik gimana, tapi saya ngeliatin ya, ini orang kok kinclong, terang, menarik, cantik. Mata saya tuh nggak bisa lepas dari ngeliatin dia. Tak liatin terus, wah saya tuh bisa kayak mengagumi, kayak loh saya ini perempuan normal, sudah saya tuh suka laki, nggak suka perempuan ya. Tapi hari itu saya bisa melihat, terpesona dengan satu perempuan ini. Kok cantik, enak gitu loh, dilihat enak, bener-bener memancar. Wow, ternyata itu ketua komselnya. Dan dia memang sangat cinta Tuhan. Nah kelihatan kan. Ya saya enggak tahu ya, bukan berarti terus nunggu ada orang datang, kamu kok cantik, saya lihat rohmu cantik. Enggak perlu pengakuan dari orang lain. Saya percaya Tuhan pasti akan ngomong sendiri. Karena dia kalau cantik tuh dia ekspresif. Tuhan tuh ekspresif kok. Ya, Tuhan tuh kalau bilang kita cantik, kita berdosa gitu, dia akan ngomong terus terang. Dan bersyukurlah punya Tuhan yang seperti itu ya. Berikutnya, standar elok layak adalah respon hati yang benar. Ditolak tapi tidak tertolak. Lah ini sulit ini. Kalau kenyataannya ditolak ya pasti ditolak. Udah. Tapi kita akan belajar dari orang yang benar-benar ditolak tapi tidak tertolak. Matius 15
ayat 24-30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ini berarti daerah non-Yahudi. Ada seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang bukan Yahudi yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, berikutnya, benar Tuhan. Jadi orang ini bilang apa? Anjing. Dan dia bilang, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Belakangnya saya panggil terjemahan Passion Translation. Then Jesus said to her, that's a good reply. Now because you said this, you may go. The demon has permanently left your daughter. And when she returned home, she found her daughter completely set free from the demon. Dibilang apa? That's a good reply. Mungkin di roh Tuhan bilang gini, that's a good reply. Pakai jempol kali ya kalau di roh gitu ya. Kenapa? Dibilang apa? Anjing loh, ditolak loh. Dan dia bilang apa? Bener Tuhan, aku nih anjing, gak layak terima roti utuh. Jadi kalau ada remah yang jatuh pun Tuhan, aku mau. Dan Tuhan terpikat dengan sikap hati yang seperti ini. Nggak gampang loh saudara. Rata-rata orang dunia bilang kalau ditolak ya mari kita pergi ke tempat orang yang tidak menolak kita. Loh itu normal kok. Betul nggak? Kita pergi ke tempat yang tidak menolak kita, kayak di mana Bapak kesini, Bapak Ibu kesini kan tidak ditolak kan ya, makanya kesini terus, betul nggak? Coba kalau ditolak, belum tentu kesini lagi kok. Coba kalau Asher di bawah, Bapak enggak boleh masuk, mana KTP-nya? Bapak kan enggak ada member, enggak boleh naik ke atas. Itu tertolak atau enggak, terserah. Itu kembali ke respon masing-masing ya. Tetapi ini ditolak beneran ya, bukan ini kan Tuhan cuma nolak-nolak muji saya. Enggak saudara, ada kalanya memang Tuhan nolak loh. Kayak Daud tuh udah siap-siapin bahan buat bangun bait Allah. Betul? Pengen banget Daud bangun rumah buat Tuhan. Apa sih yang Daud tak mau lakukan buat menyenangkan Tuhan? Kurang lengkap kalau dia belum bangun sesuatu yang wow buat Tuhan yang dia cintai. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak Daud, bukan kamu yang bangun buat aku. Tanganmu sudah berlumuran darah. Ditolak beneran loh itu. Bukan sungkan, bukan kunci. Oh karena Daud bersikap benar, ya yaudahlah kamu yang bangun. Enggak loh saudara, beneran sampai matinya bukan dia yang bangun. Tapi Daud tidak pernah merasa tertolak. Dia siapin, oh nanti anakku yang bangun. Dia siapin bahannya, dia ajarin anaknya. Nanti yang bangun ya, kayak begini, dia siapin. Padahal bukan bagian dia. Itu tidak tertolak. Nah, nanti ke depan kita punya tugas-tugas yang diberikan ke kita. Mungkin ada kalanya kita udah siap-siapin, jelek salah, nggak tepat. Terus tanggung jawab itu diberikan kepada orang lain di depan mata kita. Nah, tibalah saatnya praktek teori hari ini. Mau respon tertolak atau tidak tertolak walaupun ditolak. Ingat ya, hari ini tanggal berapa? 22 Oktober. Kalau hari itu tiba, mari berespon benar. Berikutnya, respon hati yang benar yang lainnya banyak. Respon hati yang benar itu banyak, saya cuma ambil 2 aja. Direndahkan tapi tidak minder. Sulit loh ini. Saya ini orang yang kalau kata coach benar dan Nancy, ekstrim kiri dan kanan. Satu susah untuk di tengah saudara. Kalau enggak gaspol, rem. Dah jalan itu untuk jalan. Kalau nyetir mobil itu kan enggak gaspol juga enggak ngerem ya, tengah kan ya. Satu sulit dulu. Jadi kalau ya atau tidak sama sekali, dah itu prinsip saya. Tapi nggak bisa dalam kehidupan kekristenan, nggak bisa ya atau tidak sama sekali. Seringkali tidak bisa seperti itu. Nah, saya ini kalau direndahkan dulu, sudahlah, bukan direndahkan lagi. Jadi minder, dibablas loh. Tuhan itu kalau merendahkan orang untuk diproses, untuk diuji, tujuannya bukan untuk mempermalukan, bukan untuk membuat kita minder, tapi iblis akan makin dorong. Iblis itu kalau tidak nahan kita, dia dorong kita, udah kerjanya cuma 2. Kalau dia lihat kita sangat rohani, sangat lagi getol-getolnya pelayanan dan profetik, dia akan halangi kita untuk kerja dan ngurus keluarga.
Kita akan dibuat sangat ngurus cuman yang urusan rohani, urusan yang lain tidak ngurusin. Nah itu salah, itu kebablasan. Tapi kalau ada saatnya kita lagi direndahkan, ini gagal di kerjaan, di PHK, di rumah dimarahin suami, anak ndak naik kelas, udah jatuh, tertimpa tangga, kejeblos sungai, kena lumpur, dikejar anjing, yang lengkap lah. Itu bisa membuat kita ini semakin minder loh. Padahal tujuannya bukan itu. Ingat Ayub ceritanya, Ayub tuh kurang apa sih? Sudah jatuh, ketimpa tangga, kena lumpur, kejeblos apa? Bener nggak? Dalam 1 hari rumahnya, ternaknya mati, anaknya mati, rumahnya kebakar, apanya lah, pokoknya habis-bis. Dan dia apa responnya? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nggak minder, saudara. Nah perhatikan 2 Samuel 15 ayat 13-26. Hati orang Israel telah condong kepada Absalom, ini kata orang-orang. Kemudian berbicara Daud kepada pegawainya, bersiaplah, mari kita melarikan diri. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dan lihat juga Sadok beserta semua orang Lewi mengangkat tabut perjanjian Allah, meletakkan tabut Allah itu sampai seluruh rakyat dan kota selesai menyeberang. Dan berkatalah raja kepada Sadok, kembalikanlah tabut Allah ke kota. Jika aku mendapat kemurahan di mata Tuhan, maka dia akan membawaku kembali dan menunjukkan tempat kediamannya kepadaku. Tapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia. Biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Di zaman itu tertulis hukum tidak tertulis. Barang siapa yang punya tabut Allah, dia yang menguasai. Karena tabut Allah benar-benar powerful di hari itu, manifestasinya sangat nyata. Tetapi Daud bilang, enggak, aku melarikan diri, enggak usah bawa-bawa ngerepotin Tuhan, gotongin Tuhan hanya supaya orang rakyat melihat, oh ada Tuhan di situ, maka seluruh rakyat ngikutin Daud. Daud nggak mau. Enggak, kalau memang Tuhan mau dan Tuhan suka sama aku pasti balik kok. Selama Tuhan belum menyuruh aku balik, ya aku bersedia. Itu Daud tahu banget dia lagi momen direndahkan. Dan dia tidak menambah-nambahi. Terus dia dengan berpuasa makin merendahkan dia yang tidak perlu, tidak usah, saudara. Tidak membuat kita makin benar, tidak membuat kita jadi makin heroik, tidak membuat kita makin dikenan Tuhan. Tidak usah menambahkan yang Tuhan tidak sedang turunkan, yang Tuhan tidak sedang lakukan. Mengerti? Tuhan tidak menyuruh Daud berpuasa, Tuhan tidak menyuruh Daud nangis-nangis. Tuhan cuma pengen Daud hari itu bayar harga karena dia dulu membunuh Uria. Kan dibilang, oleh karena perbuatanmu ini maka pedang tidak akan lepas dari keluargamu, istri-istrimu akan ditiduri, bla 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 bla. Dan terjadilah hari itu harus membayar yang dia lakukan. Dan Daud tahu dan dia tidak menambahkan. Dia menjalani apa yang Tuhan putuskan. Oke Tuhan, tidak perlu dibuat dramatis lagi, saudara. Seringkali kita ini suka drama. Tuhan tidak butuh drama kita. Tuhan tidak butuh kita nangis gerung-gerung. Tuhan juga cuma butuh hati yang sepakat dan trust. Oke Tuhan, ini saatnya aku lari. Selesai. Dan dibilang apa? Jika aku mendapat kemurahan di mata Tuhan, maka aku bersedia. Dia menyerahkan keputusan di tangan Tuhan. Dia tidak bilang, Tuhan, ingat ya Tuhan, dulu aku yang membunuh Goliat dan menyelamatkan namamu di hadapan rakyat Israel. Ingat Tuhan, dulu aku yang menebang semua mezbah-mezbah ilah-ilah lain Tuhan. Ingat aku Tuhan, aku yang mengiring tabut masuk ke Yerusalem dengan memotong sekian ribu lembu berdarah-darah. Nah. Dia tidak ngingatin Tuhan tindakannya yang gagah perkasa. Tidak perlu. Tuhan bukan pelupa, saudara. Dia cuman sepakat dan setuju dengan apapun keputusan Tuhan. Saat dia direndahkan, hayo, dan tidak minder. Ya. Dan Daud ngomong di Mazmur 119. Dari peristiwa itu dia bilang gini, sebelum aku direndahkan, aku selalu melenceng dan tersesat.
Tetapi sekarang aku melihat hikmat perkataanmu. Apapun yang engkau lakukan atas hidupku, apapun keputusanmu atasku, itu indah karena mengalir dari kebaikan hatimu. Ini kata-kata yang tidak mungkin dibuat-buat dan diucapkan oleh orang yang tidak ngalami dan oleh orang yang mengerti. Kalau iya, apapun itu saat aku direndahkan, aku tetap melihat kebaikan hatimu. Susah saudara, kalau tidak ngalami nggak bisa. Kita hanya bisa mengulang apa kata Daud yang pernah dia mazmurkan, tetapi tidak pernah menjadi mazmur hidup. Kalau saudara mau punya orang yang punya respon hati yang benar-benar memikat hatinya, ya mau ndak mau inilah diizinkan Tuhan merendahkan. Loh, namanya merendahkan itu seringkali ndak salah, tapi direndahkan. Kalau salah direndahkan, salah dihukum, salah kena denda, salah kena sanksi, salah berharga, itu ya oke lah ya. Tapi seringkali tidak salah kena direndahkan. Nah, ya apapun itu saudara, mari hari-hari ini saya berdoa sebelum hari-hari itu tiba, di saat kita direndahkan, di saat kita ditolak dan segala macam, mari berdoa dan siapkan, bilang Tuhan, saya tidak tahulah hari itu tiba kapan, tapi saat hari itu tiba, aku berdoa Tuhan, aku punya respon yang benar. Ngomong-ngomong soal respon benar, saya cerita ya saudara. Saya ini kan bukan orang yang punya respon hati benar ya, sulit buat saya punya respon hati benar. Tapi saya selalu bilang Tuhan, aku mau Tuhan, dari tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang buku, tumpang Alkitab. Saya bilang Tuhan, saya kok tidak bisa, tapi saya mau Tuhan. Nah, terus pada suatu hari kemarin bulan April, saya kan ikut timnya Ibu Iin ke Amerika. Sebelum berangkat saya sudah bilang diri saya dan saya bilang ke Tuhan, ini bukan perjalanan gampang, ini ke bangsa Amerika, ini keluar dari Indonesia, ini sifatnya perang, udah pasti semua sifat jelek saya dan semua yang saya takuti udah pasti kemungkinan besar terjadilah. Saya tahu itu, makanya saya sudah siap-siapin, sudah wanti-wanti ke diri saya dan ke Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, saya mau bisa punya sikap hati benar. Benar Tuhan. Saudara, pada suatu hari saya itu kan dibilang, nanti kamu di retretnya yang Bu In akan layani, kamu yang nerjemahin ya. Ya. Terus saya dikasih alat, setiap kali beliau khotbah saya nerjemahin sepanjang hari. Saya melakukannya dengan senang hati dan saya senang. Saya tuh seorang yang senang dikasih tugas, saudara. Bahwa saya itu adalah suatu kepercayaan. Di tengah-tengah saya lagi khotbah, tiba-tiba di sesi berikutnya ada seseorang yang bilang begini, Cherry, nanti berikutnya bukan kamu yang nerjemahin ya, nanti si A. Oh, nah dulu saya kan merasa, kok aku digantikan ya? Wah, itu buat saya suatu penghinaan. Tapi hari itu saya bisa gini, oke. Dalam hati saya, yes, saya bisa dengerin dan saya bisa belajar pengajaran Bu Iin, saya tidak usah terjemahin. Saya bisa mikir gitu saudara. Dan waktu saya begitu di hati saya tuh bisa lihat sekilas Tuhan tuh kayak gini, kayak senyum sama saya, gitu. Udah gitu doang. Oke, selesai. Dan terjadilah sungguh saya digantikan dan saya jadi jemaat biasa hari itu. Hari kesekian lalu kami diutus bertiga-tiga ke gereja-gereja. Saya dipasangkan dengan Kesia ke gereja yang campuran bule dan orang Indo. Kesia khotbah, saya diminta nerjemahin di mimbar. Dah beliau khotbah dengan sangat luar biasa, saya nerjemahkan on the spot. Selesai, turun, masuk mobil, terus saya dikejar sama pendetanya. Ibu, ini persembahannya. Saya buka jendela kan. Oh iya Pak, nanti saya sampaikan ke Bu Kesia ya. Oh enggak, ini buat ibu. Buat saya baru kali ini tahu penerjemah itu dikasih PK, saudara. Setahu saya penerjemah dikasih PK, betul ya? Yang dikasih PK yang khotbah. Saya dikasih PK, saudara. Oh, terima kasih ya Pak. Terus saya buka, lumayan, ada $100 lebih lah. Lumayan loh saudara, cuap-cuap berapa menit nerjemahin $100 sekian tuh lumayan. Dari situ saya kayak Tuhan tuh ngingetin, yaitu tuh upah dari sikap hati. Ya bukan berarti terus harus selalu sikap hati diupahin, bukan berarti semua hal yang benar kita dapat upah, enggak saudara. Cuman hari itu Tuhan tuh kayak mau ngajarin saya, enak kan sikap hati benar? Iya ya Tuhan, enak ya Tuhan. Ya kayak itu cara Tuhan ngajarin saya supaya saya lihat kenyataan di roh sampai jadi daging. Kayak Tuhan tuh mau bilang, ini loh, aku kalau terpikat
sampai fisik hadiah pun dia kasih kok, gitu kan. Ya itu enggak nyangka sih saudara. Cuman dari situ saya belajar, iya ya Tuhan, kalau Engkau yang memampukan bisa, dan kalau saya mau bisa dan punya sikap hati benar tuh enak Tuhan. Dan dari situlah mulai enggak selesai ya saudara, terus itu akan terus seumur hidup saya sampai ke kekalahan mungkin ya, supaya saya punya sikap hati benar. Nah itu satu yang memikat hati Tuhan. Yang ketiga, ada banyak saudara, cuma hari ini saya cuma bahas 3. Memikat hati Tuhan, salah satunya adalah bertobat. Enggak cuman bertobat ya, bertobat itu sulit ya menerjemahkan kata bertobat. Karena ada orang yang bertobat karena takut, ada orang yang bertobat dan menangis bukan karena bertobat, tapi air matanya tuh karena air mata sakit, bukan karena nyesel kok aku sudah nyakitin Tuhan. Nah, jadi sulit lah bertobat tuh. Kadang orang yang sedang alami juga enggak ngerti itu bertobat sungguhan atau enggak. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan bertobat? Yang salah satunya yang Tuhan terpikat adalah bertobat tanpa syarat, tanpa nawar. Contohnya Daud, 2 Samuel 12 ayat 14-24. Kata Nathan, karena perbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu akan mati. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Sebagai orang tua, Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Betul ya? Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman, ia berbaring di tanah. Pada hari ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, ia tidak menghiraukan perkataan kita. Ia sampai berpuasa, sampai tidak makan. Bagaimana mungkin kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakai diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud berkata kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, mandi, berurap, ganti baju, dan ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu, tidur dengan dia. Perempuan itu hamil, melahirkan seorang anak laki-laki. Daud memberi nama Salomo, dan Tuhan mengasihi anak ini. Loh, ini anak belum ngapa-ngapain loh. Belum punya sikap hati benar, belum menghasilkan buah roh, belum ngapa-ngapain. Tapi Tuhan sudah sayang duluan. Kenapa? Karena bapaknya bertobatnya seperti itu. Bisa ngerti ya saudara? Saking terpikatnya Tuhan, sampai anak masih ngek belum ngapa-ngapain itu sudah disayang banget sama Tuhan. Orang bilang kok ndak adil? Ya udah, mau dia Tuhan, dan dia mau ngajarin kita loh, sebegitunya loh kalau Tuhan terpikat. Mau orang bilang ndak adil, ya raja segala raja yang punya alam semesta terpikat mau apa? Daud ini sudah tahu salah. Ya oke lah, dia berusaha untuk nawar, Tuhan jangan dimatiin anaknya Tuhan, mungkin lahir sedikit autis tidak apa-apa Tuhan, tapi jangan dimatiin ya. Oke lah ya, orang tua wajar lah. Tapi begitu dia tahu Tuhan bilang enggak, Daud tetap dia berhenti kok, berhenti ngerengek, berhenti merendahkan diri, berhenti puasa, berhenti menyiksa diri, berhenti menyusahkan hati Tuhan. Dia apa? Ganti baju, mandi, makan, ngadep Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak bawa perasaan duka di hadapan Tuhan. Aku setuju Tuhan. Itu tidak gampang ya saudara. Anak sakit, tidak tidur berapa hari. Bahkan kita berpuasa, kita memohon, kita benar-benar lakukan segala cara lah, segala jurus, kita tahu kedekatan kita dengan Tuhan kita pakai. Tapi kalau Tuhan tetap bilang enggak, beranikah kita? Oke Tuhan. Dan ndak ngungkit-ngungkit, ndak ada bekas lukanya Daud. Case close. Yuk jalan lagi Tuhan. Bisa ndak? Mungkin saya ndak tahu ya, mungkin ada keputusan-keputusan Tuhan dalam hidup saudara. Dan keputusan-keputusan itu mungkin menyakitkan atau menggores hati saudara. Jangan dibawa-bawa lagi saudara.
tutuplah buku itu, kasih ke Tuhan, selesai. Karena itu hanya akan melemahkan dan membuat kita lumpuh dan membuat kita capek. Yang capek kita sendiri, Tuhannya enggak. Tapi itu ganggu saudara. Yuk belajar dari Daud. Kenapa Daud dibilang a man after my own heart, orang yang sejiwa denganku. Loh, Tuhan tuh jarang loh ngomong jiwa. Jiwa Tuhan itu bingung, Tuhan tuh roh ya, jiwanya di mana gitu kan. Tapi kalau Tuhan sampai bilang dia seperti sesuai dengan jiwaku. Lah ini loh orang sesuai dengan jiwanya Tuhan. Kalau Tuhan bilang enggak, sampai anaknya mati, nah anaknya enggak salah apa-apa pula. Ya pas, oke lah, dimintakan belas kasihan pasti. Tapi Tuhan bilang enggak. Dia bilang, oke Tuhan, apapun keputusanmu, oke, selesai. Enggak ngeraung-ngeraung, enggak ngerengek-ngerengek, enggak diperpanjang. Anda mau memikat hati Tuhan? Belajar dari sini saudara. Ini salah 3 caranya. Ada cara-cara lain sangat banyak di Alkitab. Ya, memikat hati Tuhan itu bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang di atas kita, pahlawan-pahlawan yang sudah sampai meletakkan harga, bayar harga sampai berdarah-darah. Enggak saudara. Tuhan mau semua kita bisa memikat hatinya. Tuhan itu bukan Tuhan yang menyusahkan kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka kita nih repot. Enggak. Saya tanya sekarang, kita sebagai orang Kristen direpotkan apa sih? Loh, agama seberang sehari 25 kali, betul? Puasa setahun sekali 40 hari, kuat enggak? Kuat kita? Terus harus tanpa menyebut istilah, kesana jalan ngelilingi, itu repot loh tuh. Sebab Bapak Ibu, kalau sampai nih ya kita direpotkan untuk syarat untuk mendekat seperti itu, kira-kira kita kuat gak sih? Gak kuat kok. Saya tanya Tuhan pernah gitu dari seluruh Alkitabnya ada satu perintah yang menyusahkan kita? Enggak, semua gampang. Sejujurnya gampang kok banget, sampai mungkin orang sejujurnya agamanya tuh iri sama kita. Makanya dia bilang orang ISLAM kenapa ya sama kita sirik mulu. Ya karena itu, kok gampang banget ya manggil Bapak, kok gampang banget ya yakin banget masuk surga. Ya karena semua Tuhan permudah. Jadi kalau Tuhan bilang yuk aku terpikat elok, jadi kita bisa banget. Dan dia mau semua kita, tidak cuman orang-orang di atas yang bisa memikat hatinya. Mari kita berdoa.